Selamat pagi semuanya, perkenalkan kembali, nama saya Wira. Minggu lalu kita sudah selesai bahas tentang, ini kita udah di unsupervised learning, ngomongin clustering ya minggu lalu, yang ternyata karena namanya unsupervised, kita nggak memanfaatkan label ya, tidak memanfaatkan label, tapi kita bisa mengelompok-ngelompokkan data yang mirip atau deketan gitu ya, digabung jadi satu yang namanya cluster gitu. Waktu itu kita ada belajar yang K-means ya, ada DPR dan lain-lain itu yang Wira cerita gitu. Eh, kita sudah pelajari itu, bahkan kita aplikasikan untuk segmentasi customer dan juga kita ada kuantisasi image ya. Tapi clustering memang aplikasinya itu lumayan spesifik, nggak banyak ya aplikasinya, tapi banyak yang bermanfaat memang. Contohnya Wira pernah cerita kalau kayak kompetisi beda sama realita gitu ya, yang kita sengaja di data testnya cari yang mirip datanya di data train, nah itu bisa pakai clustering ya gitu. Terus Wira pernah ajarin tentang binning ya, jadi bentar, sorry, binning itu dulu Wira bilang kan banyak banget kemungkinannya gitu. Jadi kalau ada bin data, ini mau di-binning pakai seperti apa gitu. Ada banyak pilihan. Biasa kan kita binningnya manual ya, melihat data atau menggunakan domain knowledge. Oh, umur itu binning biasa 0 sampai 5, 5 sampai 12, 12 17, remaja dan seterusnya gitu kan ya. Bisa juga sebenarnya pakai clustering. Jadi di cluster, nah ini jadi satu bin. Ini cluster jadi satu bin gitu ya. Jadi clustering bisa dimanfaatkan juga untuk binning, bahkan kalau pakai tools di scikit-learn nanti bisa langsung pilihannya pakai K-means binningnya gitu. Jadi ya clustering itu aplikasinya sebenarnya banyak ya gitu, tapi agak spesifik gitu, jadi nggak semua orang butuh sebenarnya. Nah kalau yang ini, kali ini kita mau ngomongin tentang dimensionality reduction. Again, unsupervised learning itu biasa itu memang aplikasinya dikit, tapi tugas dia apa? Tugas dia ngebantu supervised learning gitu ya, sangat membantu supervised learning gitu. Dan yang kalau ini dimensionality reduction aplikasinya jauh lebih banyak dibandingkan clustering ya. Dari namanya saja berarti idenya kita mau mencoba, kalau misalnya kita ada 100 fitur, bisa nggak kita kompres nih, di reduce dimensionnya sampai let's say tinggal 20 fitur gitu. Oke. Jadi ini hal yang menarik, beda sama feature importance ya. Feature importance itu membuang atau menseleksi fitur gitu ya, menseleksi fitur gitu. Tapi kalau di dimensionality reduction ini kali ini agak beda. Kita fiturnya semua tetap terpakai, tapi kita reduce supaya lebih bermakna aja gitu. Nah, itu yang agak unik di sini ya. Tapi kita coba pelajari bareng. Yuk, kita mulai gitu. Oke, pertama-tama Wira running semua dulu. Dongeng dulu ya. Dimulai dengan dongeng seperti biasa. Alasan kita mau melakukan dimensionality reduction itu biasa ada tiga ini ya. Yang pertama, kita mau mengekstrak fitur. Ekstrak artinya kalau tadi 100 fitur, harapannya kalau Wira kompres jadi 20 fitur, itu bisa 20 fitur yang lebih bermakna gitu. Oke. Jadi itu feature extraction. Terus bisa juga untuk melakukan visualisasi. Kan Wira sering cerita ya, kolom kita kalau ada 5, fitur kita ada 5, gimana caranya kita ngeplot? Karena plot kita maksimum plot 3 dimensi kan, plot 3D. Ya udah, kalau ada 5 fitur, kita bisa coba di reduce dulu dimensionnya, dijadiin tinggal 2 sampai 3 dimensi. Kalau udah dimensi 2 3 kan ya udah, kita jadinya bisa ngeplot ya. Benefit lain, kita juga bisa melakukan data compression, karena kalau kita reduce dimensionnya, ya kita jadi bisa menghemat informasi sepadat mungkin dengan memori sekecil mungkin atau storage sekecil mungkin gitu ya. Jadi itu prinsipnya, keep information sebanyak mungkin pada dimensi sedikit mungkin. Oke? Nah, yang pertama kita fokus dulu mengenai tentang feature extraction ini ya, gitu. Kalau dipikir-pikir, ini mirip sekali ya, mirip sekali sama neural network. Neural network waktu itu sebenarnya kita ngapain? Kita ada misalkan 6 fitur,
tapi kan kita bisa kompres gitu ya. Kompres sampai tinggal 3 fitur gitu. Dan 3 fitur ini sebenarnya datang dari mana? Kombinasi linear dari fitur-fitur sebelumnya, dan harapannya ini lebih bermakna, ya enggak? Bermakna. Oke. Jadi idenya mirip ya. Dimensionality reduction malah feature extraction gitu. Lucu nggak sih? Kita dimensi lebih kecil tapi malah informasinya lebih padat gitu. Nah, kira-kira prinsipnya agak seperti itu yang rasionalnya pertama ini ya. Kenapa kita reduce dimension malah namanya jadi ekstraksi fitur gitu. Karena gimana caranya sesuatu bisa makin kecil seperti ini, artinya yang nggak penting harus berusaha diabaikan, ya nggak gitu. Makanya nanti neural network ada yang ini bobotnya kecilin aja, ini diabaikan gitu, sehingga kita bisa dapat dimensi yang lebih kecil dari 6 menjadi 3 dengan catatan banyak informasi yang sedikit tidak penting itu diabaikan saja gitu. Oke. Tapi ini kan versi deep learning ya, menggunakan neural network gitu. Yang Wira mau ajarin di sini masih yang versi konvensionalnya gitu. Walaupun konvensional tapi ini powerful banget ya. Dan kalau teman-teman udah belajar ini, teman-teman bisa appreciate bahwa orang matematik zaman dulu itu genius banget ya, brilian, idenya itu luar biasa gitu. Wira akan tunjukkan cara kerja salah satunya. Ini yang pertama namanya adalah Principal Component Analysis atau suka disingkat sebagai PCA ya, PCA. Kalau ngobrol sama orang matematik langsung nyebut aja PCA, nanti mereka paham gitu. Oke. Nah, gambarannya seperti apa? Sebenarnya PCA ini di balik layarnya memanfaatkan teknik matematik ya, teknik matematik yang namanya SVD gitu. Wow, kalau anak engineering mungkin pernah dengar gitu ya SVD gitu. Tapi ini Wira akan berusaha coba bisa menyampaikan ini karena sebenarnya ini butuh sedikit background matematik ya gitu. Kira-kira begini gambarannya ya gitu. Misalkan Wira ada 7 fitur ngomongin mau prediksi harga beras ya, harga beras, maka fitur Wira ada berat berasnya, ukuran karungnya, jadi ukuran karung, ukuran butiran-butiran berasnya gitu. Terus ada warna dari berasnya, aromanya juga, aroma berasnya, dan apakah ini dijual di pasar tradisional atau di pasar modern gitu. Oke. Setelah dipikir-pikir, ini fiturnya banyak yang sebenarnya mirip-mirip atau bahkan bisa jadi berkorelasi gitu. Kalau kita pakai correlation matrix bisa ketahuan bahwa ini banyak yang bisa dibuang gitu ya. Gitu. Tapi kalau pilihan lain kita nggak pakai buang, tapi kita reduce aja dimensionnya, reduce. Ini 3 sebenarnya secara nalar bisa di-reduce jadi sesuatu yang fitur ukuran gitu ya. Karena ini kan berat, ukuran karung, ukuran butir beras itu sebenarnya satu fitur yang representasinya adalah ukuran gitu ya. Ukuran. Nah, ini kita nggak tahu fiturnya apa. Karena ini unsupervised learning ya. Beda sama supervised, lebih jelas ini. Ini unsupervised, ini setelah di-reduce kita nggak tahu ini apa. Yang penting ini datang dari kombinasi dari yang sebelumnya ini. Bagaimana dengan warna beras dan aroma beras gitu. Nah, ini kayaknya ini fitur jenis berasnya gitu. Kayak jenis berasnya. Jenis beras kan berarti warnanya, aromanya dan lain-lain gitu ya. Pasar tradisional atau pasar modern jualnya ini kayak fitur lokasi gitu. Jadi secara nggak langsung sebenarnya memprediksi harga beras kita bisa kompres informasinya dari 7 dimensi, 7 fitur sampai tinggal 3 dimensi atau 3 fitur. Dimana fiturnya ini Wira nggak tahu apa, yang penting ini kayaknya bisa dikompres jadi 3 dan 3 yang lebih bermakna gitu. Oke, lebih bermakna. In this case kalau kita analisa manual, yes mungkin ada kita bisa secara nalar gitu. Tapi secara komputer ada tekniknya sendiri dan kita nggak tahu itu apa gitu ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh PCA ini ya. Analisa untuk menentukan principal komponen yang penting ya, komponen yang prinsip gitu. Di sini komponen yang prinsip dari ketujuh ini ada 3 ini gitu. Oke. Cara kerjanya gimana? Again, prinsipnya masih sama ya.
reduce sekecil mungkin, tapi mempertahankan informasi sebanyak mungkin. Ini bisa jadi kalau Wira kompres sampai tinggal 2, ini Wira buang, informasinya udah nggak cukup nih, hanya menggunakan 2 gitu ya. Banyak informasi yang jadinya hilang gitu. Nah, jadi ide tetap informasinya mau kita pertahankan sebanyak mungkin. Gitu. Oke? Berarti gimana caranya? Nah, orang matematik, ini ya, mulai nih, math-nya sedikit gitu. Coba kita lihat gambar ini. Oke. Ups. Di sini Wira ada orang-orang gitu ya. Orang-orang, dan kita ceritanya mau foto. Oke, foto bersama gitu, foto bersama. Kira-kira Wira harus foto dari mana yang mempertahankan informasi sebanyak mungkin gitu. Logikanya kalau Wira foto dari sisi sini, kamera Wira foto gitu, pasti banyak yang wajahnya ketutup-tutup, jadi informasi banyak yang hilang, iya nggak? Gitu. Padahal prinsip Wira gimana caranya hanya boleh foto 1 kali, tapi mempertahankan informasi sebanyak mungkin. Kalau jujur, ini kan sebenarnya 2 dimensi ya, ada 2 dimension gitu. Jadi sebenarnya minimal Wira butuh 2 dimension untuk menjamin ini lokasi masing-masing orang gitu. Tapi sekarang again Wira mau reduce. Wira nggak mau pakai 2 dimensi, Wira hanya mau pakai 1 dimensi. Berarti 2 Wira reduce jadi 1 ya gitu. Nah, berarti Wira fotonya kira-kira dari mana? Coba teman-teman silakan jawab di chat. Wira foto dari arah jam berapa? Arah jam 3, jam 9, jam 7 gitu. Silakan jawab di chat, kira-kira idealnya Wira foto dari arah mana? Oke, jam 5, jam 6 atas, jam 12 gitu ya. Oke. Berarti dapat ya idenya bahwa gimana caranya kita mempertahankan informasi? Ya kita harus milih gitu. Milih dimensi yang baru gitu. Mula-mula dimensi aslinya kan seperti ini. Tapi Wira harus milih cuman boleh 1 dimensi. Ya udah, kombinasi linear antara ini dengan ini, Wira bisa menghasilkan 1 dimensi baru yang harapannya informasinya hilang sedikit mungkin. Oke, itu prinsipnya. Hilang sedikit mungkin gitu. Dan in this case, kalau Wira diminta untuk foto teman kita foto bersama seperti ini, maka Wira pilih 1 yang dimensinya mungkin arahnya ini ya. Gitu. Karena kalau Wira foto seperti ini, memang betul ada wajah-wajah yang ketutup gitu, tapi at least informasi yang Wira dapat, informasi yang hilang sedikit mungkin, ya enggak? Gitu. Jadi jawabannya yes, betul, ini sekitar jam 5 atau jam 11 gitu ya. Ada 2 pilihan, karena ini 2 arah ya, jam 5 atau jam 11 gitu. Dapat kan ya idenya? Simple nggak? Gitu. Jadi itulah yang mau coba kita formulasikan secara matematik, bisa nggak gitu ya. Again, kalau idealnya, jadi ini yang warna hijau ini yang nanti Wira sebut sebagai principal komponen. Okay? Komponen utama yang Wira pakai untuk merepresentasikan informasi ini. Padahal memang nggak harus ada 1 doang ya, kita tahu bahwa mungkin Wira butuh 2 komponen. Komponen keduanya adalah yang tegak lurus ini. Oke, tegak lurus. Karena kalau Wira ada 2 komponen ini, semua orang pasti Wira tahu lokasinya di mana gitu ya. Wira bisa nentuin, oh ini kamu ini dan ini. Jadi karena ini memang 2 dimensi, ini sebenarnya butuh 2 principal komponen. Tapi ternyata kita lihat ya, yang dikorbankan adalah principal komponen kedua. Demi mereduce dimension tapi mempertahankan informasi sebanyak mungkin. Jadi itu principal komponen ada urutannya, ada yang lebih penting, ada yang lebih lemah. Dan ini kita tahu bahwa kita udah lihat PC1 inilah komponen yang paling prinsipal, paling penting gitu ya. Nah, inilah yang namanya analisa komponen prinsipal. Nggak tahu bahasa Indonesia apa Wira gitu. Waduh, PCA ya, Principal Component Analysis gitu. Oke. Ini secara analoginya aja gitu. Tapi in reality orang matematik itu cara lakukannya seperti apa? Aljabar linear gitu. Berarti kan ini pertanyaan yang mau dijawab adalah gimana caranya? Bentar ya, sorry.
Gimana caranya? Wira ada sebuah data tabular, matriks. Jadi ini matriks, matriks. Ukurannya ini Wira ada 1000 data, 300 dimension. Mau Wira kompres menjadi 1000 data, 100 dimension, 100 fitur gitu. Oke. Nah, orang matematik gimana cara kerjainnya? Logikanya ya udah sesimpel supaya ini sama ini bisa sama. Kalau teman-teman yang sedikit familiar sama matriks ya, berarti Wira harus kalikan dengan sesuatu. Oke. Kalikan dengan matriks lain gitu ya. Yang ukurannya berapa? Ukurannya ini berarti Wira harus 100 kali 300. Oke. Karena kalau perkalian matriks kan 100, ya udah ini nanti ujungnya akhir-akhir jadi 1000 kali 300. Oke. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang matematik ya. Kita mau mencari ini sama ini. Kadang kita suka nyebutnya U dan V gitu ya. Mencari matriks U dan matriks V gitu. Oke. Tentunya nggak ada jaminan bahwa setelah matriks U dikali matriks V ini persis seperti matriks A ya. Jadi ini cuman mendekati. Oke. Mendekati doang. Wira berusaha mencari dua matriks yang kalau Wira kalikan nanti mirip banget sama si matriks semulanya. Yaitu mempertahankan informasi sebanyak mungkin ya. Walaupun Wira nggak ada jaminan berhasil mempertahankan 100% gitu. Oke. Ada yang bisa 100%, tapi itu banyak teknik yang lain-lainnya gitu ya. Sorry, bentar. Oke. Nah, berarti kita lihat di sini adalah satu matriks dipecah menjadi dua matriks. Ini yang orang matematik sebut sebagai dekomposisi. Oke. Matrix decomposition, oke, dekomposisi. Dan salah satu teknik dekomposisi adalah yang tadi Wira udah sebut ya, SVD. Oke, SVD. Kalau mau bayangin ini seperti neural network, bayangin aja ini adalah koefisien, ini adalah fitur. Oh, Wira jarang ya pakai istilah koefisien. Weight. Oke. Ini adalah weight. Ini adalah fitur. Jadi kombinasi linear antara weight dan fitur menghasilkan apa? Fitur yang baru, oke? Kebetulan ini kita mau sebaliknya, ini fitur awalnya. Oke. Nah, cara kerjanya gimana nih? Mencari U dan V. V ini fitur inilah yang mau kita cari. Sebenarnya ini ya prinsipal komponen tadi gitu. Jadi Wira mau mencari ini, prinsipal komponen ini. Oke. Nah, cara kerjanya mirip yang kayak tadi kita mau foto-foto orang ya. Kalau misalkan tadi Wira ada ukuran karung dan berat berasnya, jadi kalau kita plot seperti ini, sebenarnya kita bisa cari satu dimensi yang kombinasi dari berat beras dan ukuran karung, jadi warna merah ini. Jadi tinggal satu dimensi seperti ini, yang Wira sebenarnya nggak tahu itu fiturnya apa. Wira nggak tahu ini komponen apa, tapi secara matematik, itu komponen yang informasi hilangnya paling kecil. Wira nggak tahu apa. Kalau ini kebetulan Wira bisa jelasin, ini adalah fitur yang related sama ukuran gitu ya. Related sama ukuran. Tapi karena kita unsupervised, kita nggak tahu ini fiturnya apa. Sayang sekali ya gitu. Tapi nanti ada caranya kita bisa tahu. Nanti Wira jelasin ya. Oke, jadi ini cara kerja PCA. Mirip foto-foto tadi ya. Kalau misalnya Wira foto dari arah jam 6, kita bisa lihat ya. Berarti semua orang kena proyeksi. Jadi yang warna merah ini istilah matematiknya adalah projection ya, proyeksi. Jadinya seperti ini nih. Mula-mula tadinya miring, setelah Wira foto, ceklik. Jadinya kayak gini. Kan banyak informasi yang hilang ya, banyak orang dempet-dempetan gitu. Sebaliknya kalau Wira memilih nih, Wira mau foto dari arah misalkan sini. Nah, proyeksi, set foto, informasinya lebih banyak yang hilang gitu ya, hilang banget malah gitu. Artinya kita nggak mau memilih ini. Ya udah, ini kan kita tinggal pakai gradient descent. Bahkan ini kita bisa coba-coba aja nih kalau manusia gitu ya. Mencari kita harus foto di mana yang informasi hilangnya paling dikit. Nah, ternyata kayaknya di sini gitu. Oke. Sehingga definisi yang tadi Wira sebut informasi hilang sedikit mungkin adalah apa?
Ya udah, kita tinggal hitung mean squared error, tapi errornya nggak kayak biasa, errornya ini adalah proyeksi ini, warna merah ini. Kalau di regresi kan agak beda ya. Regresi itu kalau Wira punya data seperti ini, kalau Wira prediksi kayak gini, errornya itu kan yang kayak gini ya. Oh, prediksi Wira meleset gitu. Prediksi Wira meleset gitu. Errornya itu yang tegak seperti ini. Oke. Bedanya kali ini kita bukan yang vertikal, kita melakukan proyeksi gitu ya. Jadi errornya sekarang adalah error yang warna merah ini ya, yang diagonal seperti itu. Nah, itu yang nanti ya udah itu kita tinggal serahkan ke matematik, dan kita sebenarnya udah ada banyak tekniknya ya. Salah satunya SVD tadi gitu. SVD yang bisa menemukan garis ini gitu. Oke, sehingga langsung ditemukan oh harusnya kita memilih principal komponen yang merupakan setengah dari fitur A tambah setengah dari fitur B, pum, jadilah fitur baru ini. Sehingga kita informasinya memang ada yang hilang, kita bisa lihat nih kayak kita ngegeser data gitu ya, ngegeser data gitu. Tapi sekarang kita tinggal satu dimensi. Oke. Informasi yang hilang sedikit mungkin. Kalau Wira diminta untuk mencari prinsipal komponen kedua, gampangnya udah pasti tegak lurus dari ini ya, yang ini tadi. Nah, ini harusnya prinsipal komponen ke kelewatan. Prinsipal komponen ke 2. Oke. Dengan dua informasi itu, Wira bisa rekonstruksi balik semua data Wira. Tapi kalau hanya dengan satu prinsipal komponen, ya udah apa boleh buat. Ada informasi yang hilang, tapi it's okay karena sekecil mungkin. Kita sudah optimisasi sekecil mungkin, gitu ya. Gitu. Oke, sampai sini dulu mengenai cara kerja prinsipal komponen analisis. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sorry ya, ini memang matematik jadi susah Wira membawakannya. Nggak ada? Atau jangan-jangan penjelasan Wira oke, bagus. Clear ya? Oke, sejauh ini paham. Bagus deh kalau gitu. Oke deh. Nah, kita coba lihat kalau sedikit praktek pakai scikit-learn gitu ya. Pakai scikit-learn. Seperti biasa, ini nggak usah ketik lagi ya. Kita udah hafal lah form template-nya scikit-learn itu udah enak banget gitu. Di sini Wira udah siapin data seperti ini gitu. Oke. Dan di scikit-learn ini Wira tinggal PCA, udah ada di scikit-learn. Biasa kan ya, siapin variabel gitu. Dan di sini kalau kita shift tab, kita bisa reduce sampai n komponen. Manusia yang tentukan ya, kita yang tentukan gitu. Mau sampai seberapa kecil kita kompres informasinya. Kalau di sini kan kita 2 dimensi. 2 dimensi. Wira mau reduce sampai tinggal 1 dimensi. Ya udah tinggal PCA terus fit transform, ya kan ya? Fit, transform. Semua yang pre-processing kan pakai transform ya. Fit untuk training, dia akan training yang tadi mencari garisnya, oh di sini. Gitu. Oke. Sehingga kalau Wira reduce, cek, gitu. Ini deh, kita bisa lihat sekarang data Wira yang tadinya 50 data, 2 fitur, sekarang tinggal 50 data, 1 fitur. Oke. Jadi kita bisa lihat itu sudah menjadi yang seperti ini. Oke. Yang mula-mula tadi 300 jadi 100-nya. 2 fitur menjadi tinggal 1 fitur. Datanya, jumlah datanya tetap sama ya, gitu. Oke. Komponennya apa? Ini. Komponennya disembunyiin sama scikit-learn gitu ya. Kita bisa ngintip komponennya itu adalah ini. Nah, tuh ada komponennya gitu ya. 0,8 X1 tambah 0,46 X2 gitu. Kira-kira berarti sekitaran ini kayaknya. Oke. Kita tes, kita coba lihat apa yang terjadi kalau misalkan Wira udah kompres nih sampai tinggal 1 dimensi, Wira balikin. Inverse transform balikin ke 2 dimensi. Bayangin, kalau Wira udah foto dari di sini, terus Wira udah dapat gambar seperti ini, lalu Wira ditanyain, ayo bisa nggak nentuin orang ini di belakang, orang ini di depan, orang ini ada di mana? Oh udah susah ya, karena kita sekarang udah jadi 2 dimensi gitu. Sehingga pasti ada informasi yang hilang gitu ya. Kita coba tes, buktikan.
setelah Wira inverse, Wira balikin, dimensinya balik jadi 2. Tapi informasinya ada yang hilang. Nih ya, ini data asli. Terus Wira PCA, set, jadi tinggal 1 dimensi. Wira balikin lagi, inverse. Nah, mirip ya, mirip ini sama ini. Bedanya sedikit. Ada informasi yang hilang, tapi sesedikit mungkin. Oke? Jadi itu cara kita menggunakan PCA gitu ya. Baru kita praktek gitu. Oke deh, Wira rasa udah cukup untuk penjelasan PCA. Nggak ada yang mau nanya kan ya? Oke, kalau nggak ada, Wira tutup rekaman. Ya, thank you.